Selamat pagi, Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, Setihotu Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan kami pengurus Wihara Siripada dalam Puja Bakti Online. Hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Dimanapun Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Sedama berbahagia berada, mari kita bersama-sama untuk berpuja bakti pada minggu pagi ini. Kita akan mulai dengan diawali pembacaan Namakara Patha. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Yamamha komayang Bhagawantang saranang gata Yono Bhagawasatha Yasacamayang Bhagavato Damang Rocema Imehi Sakarehi Tang Bhagawantang Sasadhammang Sasawaka Sanghang Abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbha Bhaganamakarang Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Handamayang Saranagama Patang Banamase. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti piso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wijacarana Sampanno Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Sattha Dewa Manusanang Buddha Bhagawa
Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakhato Bhagavata Dhammo Sandwitiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhi Handamayang Sanghanusatinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ojo Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purisa Yogani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punyaketang Lokasa Handamayang Saca Kiryagatayo Bhanamase Natime Saranang Anyang Buddha me Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Dhammo me Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sabada Natime Saranang Anyang Sangho me Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sabada. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, selanjutnya kita akan bersama-sama berlatih meditasi dengan mengambil objek meta bawana dengan mengujarkan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi dimulai.
Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara Sedharma yang berbahagia, Biku Sangga sudah bersama-sama kita di ruang Dhammasala ini. Selanjutnya kita akan bersama-sama memohon tuntunan Tisarana Pancasila kepada Yang Mulia Biku Sangga. Handamayang Pancasila Aradhana Karomase Okasa ahang bante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dhetame bante Dutiyampi okasa ahang bante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dhetame bante Tatiyampi okasa ahang bante tisarane nasadhing Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bante. Ya mahang wadami tang watitha ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Dutiyampi sangghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sangghang saranang gacchami. Saranwa kamanang paripunnang. Ama bhante. Panwati patam beramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Atinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawata weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamattadhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamaddhana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti. Silena bhoga sampadam silena niputing yanti. Tasma silang bisodhaye. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Romo Ramani, Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, telah kita bersama-sama memohon tunanti sarana dan Pancasila. Selanjutnya kita akan bersama-sama lagi memohon Dhammadesana Aradhana kepada Yang Mulia Bante. Handamayang Dhammadesana Aradhana karomakse Brahma caloka dipati sahampati. Katanjali andi warang ayat cata. Santi dasata parajak hajatika. Desetu dhammang anukampi mang pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia, beranjali seraya memohon. Di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato
Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggala mutamanti. Kepada Romo Ramani Pandita yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, baik yang ada di Vihara Siripada ini maupun yang berada di rumah masing-masing yang berbahagia. Hari ini merupakan hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020, di mana kita bangsa Indonesia besok akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan juga sebagai umat Buddha yang mengenal arti Katanyu Katawedi, kita semua dimanapun berada akan melakukan penghormatan baik secara aturan kebangsaan maupun secara agama Buddha, yaitu berupa patidana di tempat masing-masing. Patidana untuk mengenang para leluhur, para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bagian dari bangsa Indonesia, kita sebagai masyarakat yang tinggal, yang lebih kecil lagi, kita sebagai manusia, tentu di sini kita memiliki teman, memiliki sahabat di dalam bermasyarakat, yang mana teman maupun sahabat kita tidaklah sama seperti kita. Bahkan kadang dalam satu keluarga sendiri juga tidak sama. Maka di sini sesuai dengan tema Dhammadesana pada pagi hari ini, yaitu hakikat hidup manusia atau inti dari hidup manusia itu. Sebelum kita mengetahui inti dari kehidupan manusia itu sendiri, kita perlu melihat adanya
perbedaan di dalam bermasyarakat tanpa mengetahui adanya perbedaan seperti itu, maka sulit untuk mengetahui apa sesungguhnya hidup kita ini. Dalam bermasyarakat, selain kita berbeda-beda yang kemudian disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa. Meskipun berbeda-beda tipe, karakter, tabiat, namun kita adalah satu kehidupan, satu makhluk yang dinamakan manusia. Sebagaimana yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita ini, kita memiliki bagian-bagian tubuh yang tidak sama. Ada rambut, kepala, mata, telinga, tangan, kaki, dan yang lainnya. Tidak ada satu manusia pun yang memiliki bagian tubuh sama. Semua ada perbedaan. Maka disinilah kita dapat mengetahui apa perbedaan yang terjadi di masyarakat ketika kita mampu mengetahui perbedaan dalam diri kita. Jika kita mampu mengetahui perbedaan yang ada paling dekat dengan kita, yaitu tubuh kita ini, kita tahu tubuh kita ini tidak sama, bagian-bagiannya tidak sama. Demikian juga keluarga kita, meskipun dalam satu keluarga, itu juga tidak sama. Kalau dalam satu keluarga saja kita tidak bisa menyamakan, karena memang itu tidak bisa sama, maka dalam berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas, perbedaan-perbedaan itu akan semakin besar, semakin tampak lagi. Oleh karena itu, cara untuk mengetahui hakikat dari kehidupan kita ini adalah melalui pembelajaran dari diri kita. Jadi guru agung kita mengajarkan kepada kita untuk melihat diri kita terlebih dahulu, bukan dengan melihat orang lain. Pemenang yang sejati adalah mereka yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, bukan dengan mengalahkan musuh di luar. Di sini kita dapat melihat bahwa perbedaan-perbedaan ini yang menjadi inti dari kehidupan, maka kita akan dapat menghargai, kita akan dapat menghormati keluarga, menghormati masyarakat dengan mengetahui perbedaan yang ada dalam diri kita, di tubuh kita ini. Dalam tubuh kita atau di bagian tubuh kita ini pun bisa dijadikan satu pembelajaran bahwa untuk mengetahui hakikat hidup ini kita tidak perlu mengetahui atau melihat di luar. Kita dapat mengetahui hakikat dari kehidupan ini, inti dari kehidupan ini. Satu, adanya perbedaan, dan yang kedua, adanya perubahan. Perbedaan dan perubahan ini merupakan komponen inti dari kehidupan kita.
Perbedaan yang ada dalam tubuh kita tidak bisa dipungkiri. Demikian juga perubahan yang ada di dalam diri kita tidak bisa dihindari. Jika kita tidak mampu menolak perubahan yang ada dalam diri kita, bagaimana mungkin kita bisa menolak perubahan yang ada di luar? Perubahan terjadi setiap saat. Pada zaman-zaman tertentu, pola hidup, cara berpikir, karakter manusia itu juga berbeda. Selalu mengalami perubahan. Dalam hal hubungan di masyarakat seperti puja bakti, sebelum ada COVID-19 mewabah seperti sekarang ini, umat Buddha melakukan kegiatannya di wihara, puja bakti di wihara. Namun ketika ada COVID-19 yang mewabah seperti saat ini, kegiatan yang biasanya dilakukan di wihara setiap hari Minggu menjadi berubah, diadakan di rumah masing-masing demi menjaga kesehatan dan demi mengikuti protokol kesehatan dari negara atau pemerintah yang telah diserukan kepada kita semua. Nah, di sini saya akan membahas tidak jauh dari diri kita. Saya akan membahas yang berkenaan dengan kehidupan kita sendiri. Karena tanpa mengerti diri kita sendiri, kita akan sulit untuk mengerti keluarga kita. Lebih-lebih mengerti masyarakat. Untuk mengerti kehidupan kita, ya, karena kehidupan kita ini tidak selamanya tetap. Satu hari itu berapa kali perubahan, 1 jam itu berapa kali perubahan, bahkan 1 detik itu berapa kali perubahan. Sudah berubah, tidak ada yang tetap. Sehingga di sini Sang Buddha mengajarkan kita sabbe sangkara anicca. Segala sesuatu yang berbentuk itu tidak tetap. Selalu mengalami perubahan. Perubahan yang sekarang kita bicarakan adalah yang berkenaan dengan diri kita atau tubuh kita ini. Dari kecil kita dilahirkan menjadi bayi, menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan akhirnya kita akan meninggal. Apakah semua orang bisa menghindari ini? Tidak bisa. Tidak ada satupun makhluk, terutama manusia, yang bisa terhindar dari hukum ketidaktetapan ini. Semua akan mengalami perubahan. Bagaimana kita bisa menghadapi perubahan tanpa ada konflik di dalam? Karena tanpa mengerti perubahan, kita akan memunculkan konflik di dalam diri kita, di dalam batin kita. Konflik itu yang bagaimana? Tidak bisa menerima satu keberadaan yang berubah. Adanya tuntutan, adanya penolakan. Maka inilah yang namanya konflik. Konflik terhadap diri kita sendiri. Sering kita tidak bisa menerima kondisi itu. Ketika
masih remaja, muda, kita dengan bangganya membanggakan bagian-bagian tubuh kita yang indah. Rambut yang indah, kulit, mata, dan sebagainya. Kita masih membanggakannya itu. Tapi ketika berlalu, anggota tubuh kita ini mengalami perubahan. Dan bagaimana kita bisa menerima? Cara menerima perubahan adalah dengan pengertian. Di mana dalam salah satu Abhinha Pacawekana Sutta itu dijelaskan, Abhinha Pacawekana Pata ya, itu dijelaskan ada 5 perenungan yang harus direnungkan. Abhinhang Pacawekitapang Itiyawa Purisena wa Gahadena wa Babajitena wa, yang harus sering direnungkan oleh setiap orang, baik itu perempuan, laki-laki, perumah tangga maupun seorang babajita. Mereka harus merenungkan hal ini. Jarada momhi jarang anatito abinhang pacawekitapang iktiyawa purisena wa gahadena wa babajitena wa. Jarada momhi jarang anatito, saya akan mengalami usia tua. Saya tidak bisa terhindar dari usia tua. Nah, tahu sering kali kita ucapkan saya wajar mengalami usia tua. Saya tidak bisa terhindar dari usia tua. Usia tua itu yang bagaimana? Usia tua di sini adalah yang berhubungan dengan fisik kita, di mana ciri-ciri dari usia tua itu adalah mulai menurunnya indria kita. Mata, penglihatannya juga sudah tidak jelas. Telinga, pendengaran kita juga sudah tidak jelas. Demikian juga dengan anggota tubuh kita selain indera, yaitu rambut. Misalnya yang tadinya hitam, bagus, kita banggakan, sekarang berubah menjadi putih. Kulit yang tadinya halus sekarang berubah menjadi keriput. Kekuatan kita yang ketika kita masih muda kita akan mampu naik 4 lantai, dan sekarang naik 1 lantai saja sudah tidak kuat. Melemahnya kekuatan kita ini dan perubahan yang terjadi pada tubuh kita, anggota tubuh, bagian tubuh, inilah ciri-ciri dari usia tua. Kalau kita tidak sering merenungkan hal ini, maka ketika terjadi perubahan, salah satu yang sering membuat kita tidak bisa menerima tatkala ada perubahan pada rambut. Ya, ketika rambutnya masih hitam, kita masih bangga. Tapi ketika ada perubahan, rambut kita menjadi putih, dalam hati kita berpikir, kenapa rambut saya sudah putih? Inilah ciri dari ketuaan. Di mana ada seorang Raja Cakrawati pada zaman dulu itu yang berpesan kepada tukang cukur beliau, kalau kamu melihat 1 helai uban pada rambut saya, tolong beritahu. Nah, ketika ada uban, yang pertama tukang cukur itu memberitahu sang raja. Apa yang dilakukan sang raja? Beliau segera mewariskan kedudukan sebagai raja kepada putra mahkota, mewariskan yang lain kepada pewaris-pewarisnya, dan beliau pergi meninggalkan istana
untuk mengembangkan batin atau menjadi seorang petapa. Bagaimana dengan kita saat ini? Ya, kalau tadi ada cerita raja pada zaman lalu, bagaimana dengan kita pada saat ini ketika melihat uban muncul berbeda dengan yang dilakukan oleh sang raja? Ketika uban muncul, kita akan mencabut uban itu, atau kita akan mewarnai uban rambut yang sudah memutih itu menjadi hitam lagi. Ini merupakan salah satu sikap yang tidak bisa menerima perubahan, tidak bisa menerima kenyataan. Kalau dengan diri kita, dengan tubuh kita ini, kita tidak bisa menerima kenyataan yang sangat dasar. Tentunya untuk menerima keberadaan orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita akan menjadi sulit. Karena dengan diri kita sendiri kita tidak bisa bersahabat, bagaimana mungkin dengan orang lain kita bisa bersahabat? Maka setiap saat yang harus direnungkan oleh seorang perempuan, laki-laki, perumah tangga maupun pabajita adalah usia tua. Saya tidak bisa terhindar dari usia tua itu. Yang kedua, biadik damomhi biading anatito akbinhang pacawe kitabang iktiyawa purisenakwa gahadenakwa pabajitenakwa. Saya wajar mengalami sakit. Saya tidak mampu terhindar dari penyakit. Ini yang harus direnungkan oleh seorang perempuan, laki-laki, perumah tangga maupun pabajita. Sakit, setiap orang dapat sakit. Tidak ada sakit itu yang dikehendaki. Tidak ada satu orang pun yang menghendaki sakit. Setiap orang yang ditanya, kita tanya, pasti akan menjawab ingin sehat. Ya, terutama pada saat berulang tahun. Apa yang diinginkan, apa yang didengar, semoga selalu sehat. Kesehatan tidak bisa hanya dengan harapan. Kesehatan tidak hanya bisa dengan kata-kata, kemudian berubah. Ya, kalau hanya dengan kata-kata kemudian semua orang menjadi sehat, tidak ada rumah sakit. Ya, semoga Anda selalu sehat. Dan hanya dengan kata-kata saja kemudian menjadi sehat, rumah sakit tidak akan berdiri. Tapi kenyataannya rumah sakit itu banyak. Dalam satu gedung rumah sakit itu juga penuh pasien yang sakit. Tidak bisa kita hanya dengan kata-kata sehat kemudian semua orang menjadi sehat. Inilah latihan kedewasaan. Kalau kita tidak siap menerima atau merenungkan sakit ini, maka kita akan senang semoga cepat sembuh. Ya, misalnya sedang sakit, semoga cepat sembuh. Apa yang terjadi? Kita cukup senang. Semoga sehat, kita akan senang. Tetapi kenyataannya tidak bisa seperti itu. Seperti anak-anak, kalau mau makan, orang tua selalu mengiming-imingi atau membujuk, ayo makan. Kalau sudah makan nanti dibelikan mainan. Maka anaknya itu akan makan. Kalau tidak ada begitu, tidak mau makan. Jadi bagaimana kita bisa melihat bahwa sakit itu adalah wajar,
dialami oleh setiap orang, bahkan Sang Buddha sendiri juga sakit. Sang Buddha yang menunjukkan jalan kebenaran, jalan terbebasnya penderitaan, ini juga suatu saat mengalami sakit. Ketika kita belajar Dhamma, Dhamma diajarkan oleh Sang Buddha bukan untuk menghilangkan sakit, tetapi untuk mengerti apa sakit itu. Dengan mengerti apa sakit itu, kita akan siap. Terlebih lagi sekarang zaman corona yang sudah meluas di banyak negara. Tidak bisa dihindari. Tempat ibadah tidak bisa digunakan sebagai cara menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan adalah karakter kita, pengertian kita. Ada satu perumpamaan. Sang Buddha mengibaratkan tubuh kita ini seperti kebun tak berpemilik. Bagaimana kebun tak berpemilik itu? Tanaman-tanaman liar tumbuh di situ. Tanaman yang tidak dikehendaki tumbuh di situ. Juga kebun itu tidak tertata dengan rapi. Demikian juga dengan tubuh kita ini. Semua penyakit bisa muncul dari tubuh yang panjangnya tidak lebih atau tingginya tidak lebih dari 2 meter ini. Tubuh kita yang panjangnya tidak lebih dari 2 meter ini merupakan sarang penyakit. Kita tidak bisa terhindar. Jadi kalau kita melihat penularan dari COVID-19 ini, begitu mudahnya virus itu menular, baik melalui udara maupun sentuhan. Artinya sakit itu sangat rentan sekali. Tubuh kita ini sangat rentan sekali kena penyakit. Tidak bisa ditolak. Kita bisa hati-hati, bisa waspada. Namun ketika kita sudah berhati-hati, sudah waspada, sakit itu masih terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyadari bahwa sakit itu tidak bisa kita tolak. Meskipun kadang ada yang banyak melakukan perbuatan baik. Saya suka berdana bante, suka membantu wihara. Tapi kenapa saya sakit? Di sini apa yang kurang? Pengertian. Pengertian seseorang yang berbuat baik hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan, selain keuntungan materi juga keuntungan kesehatan, tanpa dilandasi dengan pengertian bahwa setiap orang bisa sakit. Kurangnya pengertian ini itu yang menyebabkan diri kita sudah sakit fisik ditambah sakit mental. Ya, sakit mental bukan berarti yang parah sampai gila, bukan. Tetapi sakit mental di sini yang diartikan sebagai kurangnya pengertian terhadap hakikat kehidupan ini, bahwa setiap orang akan menderita sakit, tidak bisa terhindar dari penyakit ini. Maka melalui perenungan ini, ketika kita sakit, apakah itu yang berat maupun yang ringan, kita akan bisa menerima, saya wajar, saya tidak bisa menghindar dari sakit ini. Apa yang harus dilakukan? Kalau sakit, ya berobat. Kalau kita sedang sakit, ya berobat ke dokter sesuai dengan kapasitasnya.
Tidak bisa kita sakit tanpa diobati kemudian langsung sembuh. Sakit harus diobati sesuai dengan jenisnya. Kalau tidak sembuh bagaimana, Bante? Nah, kalau tidak sembuh ya ada dua pilihan. Sakit diobati, kalau tidak sembuh ya pindah alam. Ya. Itu dua pilihan. Kalau tidak sembuh ya pindah alam. Tidak ada yang bisa menolak di situ. Dengan pengertian ini maka kita sedikit bisa meredakan konflik yang ada di dalam batin kita. Yang ketiga adalah maranak damomhi maranang anatitom. Nak pinhang pacawe kitabang iktiyawa purise nakwa kahate nakwa babajite nakwa. Saya akan mengalami kematian. Saya tidak bisa menghindar dari kematian. Ini yang harus direnungkan oleh seorang wanita, seorang perempuan, laki-laki, berumah tangga maupun babajita. Tidak ada yang bisa terhindar. Ya, kadang ada orang yang tanpa sakit meninggal. Ada yang didahului dengan sakit baru meninggal. Sebab dari kematian bermacam-macam. Tapi setiap orang, bahkan setiap makhluk tidak bisa terhindar dari apa yang namanya kematian. Maka kematian jangan sampai dijadikan sebagai sosok momok yang menakutkan. Karena kematian tidak bisa dihindari. Semakin kita menghindar, semakin kita tidak bisa terima, maka konflik batin yang ada dalam diri kita akan semakin kuat. Tatkala kita bisa menerima, bisa mengerti, maka konflik yang ada di dalam batin kita sedikit berkurang. Karena memang kematian itu tidak bisa dihindari. Mungkin ada orang yang umurnya panjang, tapi tidak lebih dari 100 tahun. Ya. Mungkin ada yang lebih dari 100 tahun, tetapi saat ini tidak ada yang sampai lebih 200 tahun. 120 tahun saja sudah sulit. Jadi intinya apa? Akhir dari kehidupan kita saat ini adalah kematian. Namun kematian bukan berarti akhir dari segalanya. Kematian di sini merupakan akhir dari kehidupan kita saat ini. Namun bukan akhir dari segalanya. Sehingga dengan pengertian bahwa setiap orang, setiap makhluk akan mengalami kematian, tidak bisa terhindar dari kematian, yang direnungkan, sering kali direnungkan, ini akan menumbuhkan pengertian. Ya, sering merenungkan, meskipun kita mengerti dhamma banyak, tapi kalau tidak pernah merenungkan hakikat ini, maka ketika muncul kematian itu kita tidak bisa menerimanya. Dengan pengertian yang baik, paling tidak kita sudah bisa mengobati mental kita. Perenungan yang keempat, sabbehi me piyehi manapehi nanabhawo winabhawo. Segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita senangi, itu tidak bisa tetap, itu akan berubah. Contohnya tadi sudah saya sampaikan di depan, tubuh kita ini tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Ketika tubuh kita ini berubah dari yang indrianya normal kemudian berubah, itu telah berpisah dari kita. Kalau tubuh kita saja, itu kita tidak bisa mengatur,
dan harus berubah, harus terpisah dari kita. Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita? Bagaimana dengan barang-barang yang ada di sekeliling kita, yang kita miliki? Semua akan mengalami perubahan dan akhirnya adalah berpisah. Jadi kalau kita merenungkan hal ini, misalnya Bapak Ibu nanti berkendaraan, punya mobil, diparkir, kemudian mobilnya itu tergores. Jika kita merenungkan ini, ya kita akan bisa menerima, ya memang semua yang saya cintai, yang saya miliki ini akan mengalami perubahan, wajar berubah. Sekarang mobil saya sudah tergores, ya sudah, nanti diperbaiki lagi, nanti dicat ulang lagi. Tapi bagi mereka yang tidak mampu merenungkan atau tidak pernah merenungkan hal ini, goresan sedikit itu bisa sampai melukai mental. Mobilnya sudah terluka, sekarang ganti mentalnya yang tergores. Tidak bisa menerima keberadaan mobil yang tergores, marah kepada orang yang menggores. Kemungkinan mereka juga tidak sengaja tergores. Ya, resiko dari punya barang-barang ya harus kehilangan barang-barang itu. Resiko punya tubuh ya harus siap menerima perubahan yang ada di dalam tubuh kita ini. Tidak bisa tetap. Perenungan ini kelihatannya hanya sederhana, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Dengan sering-sering kita merenungkan, maka akan muncul pengertian. Ya, akan muncul pengertian tatkala itu terjadi, kita akan langsung dapat memahami bahwa ini adalah perubahan yang setiap saat saya renungkan. Tidak sampai muncul konflik di dalam batin kita. Perenungan yang kelima adalah kamayoni, bandu kama patik sarano, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama patik sarano, yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasa dayado bawisami. Jadi kita adalah pewaris dari perbuatan kita sendiri, lahir dari perbuatan kita sendiri, berhubungan dengan perbuatan kita sendiri, tergantung dari perbuatan kita sendiri. Perbuatan apapun yang akan kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Jadi singkatnya, secara jelasnya, bagaimana berhubungan dengan sebab akibat. Akibat yang sekarang merupakan sebab yang pernah kita lakukan pada masa lalu. Sebab yang sekarang, perbuatan yang kita lakukan merupakan sebab dari apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi setiap orang memiliki karmanya sendiri-sendiri, mewarisi karmanya sendiri-sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa mewariskan karmanya kepada orang lain. Seorang anak dengan orang tua, mereka juga memiliki karmanya sendiri-sendiri. Kalau orang tua rajin ke wihara, memiliki pengertian benar, hingga mampu mengembangkan sifat-sifat luhur. Apakah sifat-sifat luhur itu bisa dilimpahkan kepada anak? Tidak bisa. Sifat luhur yang telah ditumbuh kembangkan oleh orang tua, itu hanya orang tua atau ayah atau ibu yang memilikinya. Anak tidak akan
bisa mewarisinya. Tidak seperti materi. Kalau orang tua punya materi, maka itu diwariskan kepada anak, bisa diwariskan kepada anak. Tapi berhubungan dengan perbuatan, siapa yang berbuat, dia yang akan menerima akibat. Anak yang berbuat, anak yang akan menerima akibat. Apa inti dari perenungan ini? Akan muncul UPK. Perenungan berkenaan dengan karma ini akan memunculkan UPK pada diri kita. Ketika kita melihat yang berhubungan dengan diri kita maupun dengan orang lain, termasuk dengan anak kita sendiri, maka akan muncul sifat UPK, bisa menerima perubahan yang terjadi itu. Tidak sampai kita itu, kenapa anak saya seperti ini, padahal dia rajin ke wihara, banyak berbuat baik. Tidak sampai ada tuntutan-tuntutan, tidak sampai muncul konflik, tapi kita akan langsung bisa memahami bahwa setiap orang adalah mewarisi karmanya sendiri-sendiri. Nah, memang tidak mudah Bapak Ibu. Perenungan-perenungan ini sebagai cara bagaimana kita bisa memahami inti dari hidup ini. Karena hakikat dari kehidupan ini yang saya sampaikan tadi ada dua, perbedaan dan perubahan. Dengan memahami perbedaan dan perubahan terhadap diri kita sendiri, kita akan mampu memahami perbedaan dan perubahan dalam keluarga. Yang lebih luas, kita akan mampu melihat atau memahami perbedaan dan perubahan di masyarakat, di dalam bangsa kita ini. Pemahaman ini tidak akan ada tuntutan. Ya. Jadi ketika pemahaman ini muncul, berkembang, di situ tidak ada tuntutan atau konflik batin. Kalaupun ada tuntutan, konflik batin, itu tidak akan bertahan lama, karena kita akan cepat sekali berubah karena ada pengertian itu. Maka di sini perenungan terhadap usia tua, perenungan terhadap sakit, perenungan terhadap kematian, perenungan terhadap segala sesuatu yang kita miliki akan berubah, akan terpisah, dan perenungan terhadap hukum karma. Ini akan menyebabkan kita memiliki ketenangan hidup. Tidak akan terjadi konflik. Meskipun tubuh sakit, meskipun tubuh tua, tapi batin kita tetap seimbang, batin kita tetap nyaman. Inilah manfaat dari hakikat memahami hidup kita sebagai manusia ini. Nah, saya kira apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini cukup sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, demikian telah kita dengarkan bersama-sama Dhammadesara yang telah disampaikan oleh Biku Maha Dhammacatto Tera. Tentunya sangat baik sekali untuk kita semua. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja. Baik Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, kita akan bersama-sama bernamaskara kepada Yang Mulia Bante.
Okasa Wandami Bante. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya Bante akan meninggalkan ruang Dhammasala. Terima kasih Bante atas dhamma di sana pada siang hari ini. Baik, Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudara yang berbahagia, dari pagi tadi kita membacakan parita suci, bermeditasi, kemudian mendengarkan dhamma desana. Selanjutnya kita akan bersama-sama akan melakukan dana paramita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan rekan-rekan sedama yang berbahagia. Soti Hontu, Namo Buddhaya. Sudah saatnya kita berdana, sambil bersama-sama menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dhamma. Semoga kita diberkahi oleh Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita dirahmati Sang Triratna.
Anumodana Romo Ramani, Bapak Ibu, Saudara sedama yang berbahagia atas dana paramita ini. Semoga dana paramita ini membawa kesejahteraan, kebahagiaan dan tentunya kesehatan bagi kita semua. Semoga kita selalu diberkahi oleh Sang Tiratana. Semoga kita selalu di jalan dhamma. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita akan membacakan parita pelimpahan jasa. Handamayang etawatati adipati danang karomakse etawata cam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabba sampati sidia etawata cam hehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabba sampati sidia etawata cam hehi sambatang punya sampadang sabe sata numodantu sabba sampati sidia akasatha cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa rakantu loka santikang akasatha cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa imang rakantu ratakang idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayo dewa wasatu kalena sasa sampati hotu ca Hito bawatu loko ca raja bawatu damiko akasatha cabumatha dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu sasanang akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu desanang akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu dayake akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa imerakantu petake akasata cabumata dewa naga mahidika punyang tang anumodidwa cirang rakantu mangpare sadu sadu sadu. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakhato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho
Sangghang Namami. Mari kita bersama-sama mengujarkan Sabbe Sata Bhavantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Selamat siang. Setihotu Namo Buddhaya.